Imam Nawawi termasuk ulama yang membagi bid'ah itu ada beberapa bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah muharramah, dan lain-lainnya. Sehingga Imam Nawawi ini dalam kitab beliau Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dalam kitab beliau judulnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dengan jelas Imam Nawawi mengatakan bahwa bid'ah itu bukan hanya satu, tapi dibagi. Itu bukan berarti beliau menentang isi hadis, tidak. Tapi beliau melihat dari hadis-hadis yang lainnya, kemudian disimpulkan, oh ternyata ada bid'ah yang hasanah. Dan bukan hanya Imam Nawawi, tapi juga para ulama besar lainnya memahami seperti itu. Seperti Ibnu Hajar Asqalani. Di dalam kitabnya As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, juga menyatakan bahwa ada bid'ah yang paling bagus. Bid'ah yang paling bagus, yaitu Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan demikian. Al-Imam Suyuti juga menyatakan demikian. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan bid'ah itu dibagi. Bukan karena melawan isi hadis, tidak. Tapi memahami hadis bukan hanya satu, tapi dikumpulkan dengan hadis-hadis yang jumlahnya banyak, dipahami secara bahasa, dan dipahami secara historis, asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian disimpulkanlah hukum tersebut. Sehingga dari situlah bisa jelas. Contoh yang paling nyata, doa ketika kita sedang berwudu. Doa tersebut Imam Nawawi katakan tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, tapi dianjurkan oleh para fuqaha. Kalimat fuqaha ini artinya orang-orang yang ahli dalam bidang hukum agama Islam. Bentuk jamak dari faqih. Faqih satu orang, ahli fikih. Ahli fikih artinya orang yang betul-betul paham mendalam tentang hukum agama Islam. Nah, yang bisa menilai hukum dari nas Al-Quran dan hadis hanya ulama-ulama tertentu, tidak semua ulama. Jika bertanya hukum boleh atau tidak, halal atau haram, mubah atau makruh, maka yang ditanya adalah fuqaha, bukan mufassir. Kalau ditanya makna Al-Quran, ayatnya ini sambung dengan ayat mana ini, tanasub, maka tanyalah kepada mufassirun, ahli tafsir. Nah, ini sudah disusun. Masing-masing punya takhassus, keahlian dalam bidangnya. Jadi jelas, ya, tidak semuanya yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak boleh melakukan. Tidak semuanya. Karena ada beberapa amalan Nabi tidak lakukan, tapi disunahkan. Seperti puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, Nabi tidak lakukan. Nabi lakukan puasa Senin, Kamis. Tapi itu baik. Nah, ini pembahasannya tidak sederhana. Yang menjelaskan para fuqaha. Imam Nawawi paham betul tentang hadis. Wajulukannya faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. Imam Nawawi ini ahli fikih di kalangan ahli hadis. Dan ahli hadis di kalangan ahli fikih. Artinya paham tentang hadis. Nah, beliau bagi bid'ah itu bukan hanya satu, tapi ada macam-macam tergantung dengan apa yang dilakukan. Apakah ada perintah dari syariat atau kontradiksi dengan syariat. Kalau ada perintah dari syariat dan tidak ada larangan, maka itu baik. Namun jika ada larangan, maka itu adalah keburukan. Bisa dilihat di kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, kitab beliau 2 jilid. Di situ beliau membahas tentang makna bid'ah. Juga Ibnu Hajar Al-Haytam, Imam Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Sultanul Ulama, rajanya ulama bernama Izzuddin Ibn Abdissalam juga demikian membagi. Dan juga Ibnu Taimiyah juga membagi.
dalam kitab ta'arudnya beliau. Kitab ta'arudnya beliau.